Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara kembali akan diberkati melalui channel Sahabat Doa. Channel Sahabat Doa hadir untuk menopang saudara di dalam segala pergumulan doa saudara. Untuk berlangganan dengan channel ini, silakan di-subscribe dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu untuk membangkitkan iman kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau memberkati hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, kembali saya rindu membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara saat saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Saat kita akan bersama-sama menaikkan semua permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman tersebut adalah dari Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang kepadanya kita berharap, yang dimana Dia adalah Bapa kita, Allah kita. Dia adalah Allah yang berkuasa, begitu mengasihi kita, dan Dia berkuasa menolong kita dalam segala masalah dan persoalan kita saudara. Dan Dia rindu dalam kita mengiring Dia. Kita serahkan segala perkara dan persoalan kita kepadanya, supaya dengan demikian saudara, hati kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera. Hati kita dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Itu sebabnya ayat 7 ini dia berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengikut Yesus, Dia rindu saudara, supaya hati kita, pikiran kita dipenuhi dan dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Ya, memang dalam kehidupan ini ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada penyakit dan sebagainya yang mungkin harus kita hadapi, harus kita alami, harus kita pikul dalam hidup kita. Tetapi firman-Nya ini berkata bahwa dalam semuanya itu Tuhan ingin hati dan pikiran kita dalam segala situasi tetap dipenuhi dan dipelihara oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya saudara di ayat 6 ini dikatakan bahwa dalam apapun kondisi kita, firman Allah menegaskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Supaya dalam perjalanan hidup kita saudara, hati dan pikiran kita dipenuhi oleh damai sejahtera Allah dalam segala situasi yang kita alami. Maka firman Allah ini di ayat 6 ini menegaskan supaya kita jangan khawatir tentang apapun juga. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, firman Tuhan ini menegaskan saudara supaya kita jangan khawatir. Saudara, Paulus menuliskan surat ini dari dalam penjara. Dia sedang mengalami kesulitan dan dia sedang mengalami hidup yang terancam. Namun demikian saudara, dia bisa menasihatkan jemaat Filipi supaya mereka jangan khawatir.
Bahkan di ayat 4 kalau saudara lihat di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa. Dia sedang ada di dalam penjara, tetapi dia bisa menasehati supaya umat-umat Tuhan bersukacita senantiasa, saudara. Kenapa? Karena ayat yang ke-7 tadi, damai sejahtera Allah tetap memelihara hati dan pikirannya dalam kondisi dan keadaan yang sedang dia alami. Damai sejahtera Allah tetap memenuhi hidupnya dalam kondisi yang sedang dia hadapi. Bagaimana dia mengalami damai sejahtera Allah, saudara? Di ayat 6, dia menegaskan, dia menjelaskan caranya, saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mungkin saat ini, saudara sedang menghadapi masalah yang sulit. Mungkin saat ini persoalan saudara sedang berat. Mungkin saat ini penyakit saudara sedang parah. Tetapi dalam semuanya itu, sesuai dengan keadaan Paulus juga pada waktu itu yang sedang ada dalam keadaan sulit, dia bisa mengalami damai sejahtera Allah dalam hati dan pikirannya. Kenapa, saudara? Karena dia tidak khawatir terhadap situasi yang dia alami. Itu sebabnya hari ini bagi saya dan saudara, firman Allah ini juga menegaskan kita, saudara, supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran oleh karena situasi dan keadaan yang mungkin saat ini menimpa kehidupan kita. Tetapi yang harus kita lakukan, saudara, di sini ditegaskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang harus kita lakukan, saudara, nyatakanlah segala hal, apapun keadaan saudara hari ini, nyatakanlah itu kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Apa yang saudara inginkan, apa yang saudara rindukan, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi beban berat, apa yang menjadi penyakit saudara. Jangan khawatir dengan semuanya itu, saudara. Jangan hidup dikuasai oleh kekhawatiran, supaya damai sejahtera Allah bisa memenuhi kehidupan saudara. Dan bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, saudara? Di sini dikatakan bahwa nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu sebabnya hari ini, saudara, kita datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan karena firman-Nya menegaskan supaya dalam segala situasi yang kita alami, damai sejahtera Allah tetap bisa memelihara dan memenuhi kita. Mari kita nyatakan segala hal, segala keadaan kita, segala kondisi, segala situasi kehidupan kita, kita nyatakan kepada Allah, kita sampaikan kepada Allah, kita ungkapkan kepada Allah dalam doa dan permohonan kita. Maka dengan demikian kuasa-Nya akan bekerja dan damai sejahtera-Nya memenuhi kehidupan kita, saudara. Kalau saat ini saudara rindu mengalami kuasa Tuhan, kalau saat ini saudara rindu mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara, mari datang kepada Dia dalam doa. Hari ini, saudara, malam ini kita akan kembali menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita akan kembali menaikkan permohonan kita di hadapan Tuhan. Saudara akan diberi kesempatan di tempat saudara masing-masing, dalam kondisi saudara masing-masing, saudara menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan, dan kami akan mendukung dan menopang saudara di dalam doa. Dan kita percaya, saudara, ketika kita sepakat bersama-sama memohon, bersama-sama berdoa kepada Allah, menaikkan segala keberadaan kita, Tuhan campur tangan dan damai sejahtera-Nya memenuhi hati kita. Biarlah hari ini, saudara, melalui firman Tuhan ini iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan saudara percaya, semakin diyakinkan bahwa doa-doa saudara didengar oleh Allah. Dan biarlah damai sejahtera-Nya memelihara hati dan pikiran saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Dan hari ini saudara semakin percaya bahwa Allah memperhatikan dan mendengar saudara, dan kemudian damai sejahtera-Nya memenuhi hati dan pikiran saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya iman saudara saat ini telah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama.
Dan saat ini saudara, tiba waktunya kembali untuk kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Sebelum kita memohon di hadapan Tuhan saudara, dan sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari puji Tuhan, muliakan Tuhan, ucapkan kata-kata syukur di hadapan Tuhan, sembah Dia terlebih dahulu saudara, karena Dia Allah yang tahu segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan bermohon di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau, Allah tempat pengaduan kami, Allah tempat kami berseru, Allah sumber pengharapan kami. Kami puji, sembah, tinggikan, muliakan Engkau ya Tuhan. Kami naikkan syukur bagi-Mu buat segala kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa dan seruan kami di hadapan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Dan saat ini kami mau datang berseru di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kiranya yang menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Haleluya. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu kita berdoa buat pergumulan-pergumulan pribadi saudara secara khusus. Mungkin ada saat ini beban, persoalan, kerinduan, pergumulan yang sedang saudara alami dalam hidup saudara, yang saudara rindu Tuhan campur tangan. Terlebih dahulu saya rindu kita bersama-sama bersepakat berdoa untuk itu saudara. Mari ucapkan itu semua di hadapan Tuhan. Apapun itu, mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Mungkin orang lain tidak bisa memahami, tetapi Tuhan memahami. Mungkin orang lain tidak bisa menolong, tetapi Tuhan bisa menolong saudara. Itu sebabnya naikkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa saat ini. Bapa di sorga, Tuhan, saat ini kami berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu secara pribadi yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan, Engkau peduli dan Engkau sanggup. Tolong anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang mereka serukan saat ini, apapun yang mereka sedang pergumulkan saat ini, yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan lawat anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa ya Tuhan. Apapun pergumulan anak-anak-Mu yang sedang dipanjatkan di hadapan-Mu, Engkau kiranya yang menjadi jawaban, Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kuasa dan mujizat-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka, dalam segala pergumulan kerinduan mereka yang sedang mereka panjatkan saat ini. Tuhan, hamba menopang mereka dalam doa. Tuhan kiranya campur tangan, berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini secara khusus saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam keadaan ekonomi saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan ekonomi saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Mungkin saudara saat ini ada yang mengalami penurunan ekonomi, bahkan kehancuran ekonomi karena situasi yang ada saat ini. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa supaya mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Mungkin saat ini saudara salah satu yang sedang terlilit hutang, ekonomi saudara sedang sulit saat ini. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Ceritakan, ungkapkan di hadapan Tuhan pergumulan ekonomi yang sedang saudara alami saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, jamah, lawat dan berkati anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka.
Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Saat ini Bapa, mungkin mereka sedang dikejar-kejar orang yang kepadanya mereka berhutang. Tuhan tolong, Tuhan bela anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan buka pintu berkat anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu yang memiliki hutang saat ini bisa menyelesaikan hutang mereka, dan mereka bisa bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam ekonomi anak-anak-Mu, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Bahkan kiranya Engkau mengangkat ekonomi anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka sedang kerjakan, berkati apa yang mereka sedang usahakan, supaya ekonomi mereka bisa pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, hamba rindu mendengar kesaksian Tuhan memberkati ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara, Tuhan yang kiranya campur tangan dalam keadaan ekonomi saudara. Saya percaya satu saat saudara akan bersaksi di channel ini, menyaksikan bagaimana Tuhan memulihkan ekonomi saudara. Allah kita sanggup memulihkan keadaan ekonomi saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati saudara sehingga saudara bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang menyembuhkan. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Dia tabib yang ajaib, tiada yang mustahil bagi Dia. Kalau orang lumpuh dan buta pun Dia sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, Allah sanggup menyembuhkan saudara dalam nama Yesus. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini, dan mulai berseru kepada Tuhan, mohon kesembuhan bagi penyakit saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Mari kita bermohon untuk kesembuhan dari Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami sepakat berseru di hadapan Tuhan, bermohon untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari asam lambung. Hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan semuanya. Mungkin ada anak-anak-Mu bahkan sampai sudah mengalami anxiety. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Tuhan tolong normalkan tekanan darah anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi. Normalkan tekanan darah mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol tinggi. Tuhan tolong, Tuhan normalkan, Tuhan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kolesterol ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, kami berseru kepadamu, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit cancer. Ya Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa.
apapun itu, kanker apapun itu, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan, menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan, cabut segala sel-sel kanker dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit ginjal, bahkan sudah ada yang mungkin gagal ginjal. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mungkin mereka sedang mengalami perawatan, sering cuci darah saat ini. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bapa di sorga, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan saat ini. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu yang menyerukan untuk kesembuhan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan menjadi bagian anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berikan selalu kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini, biar Tuhan memberikan mereka kesehatan. Tuhan menjamin kesehatan mereka selalu. Setiap mereka akan hidup dalam kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya kesembuhan Kau nyatakan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu berdoa buat profesi saudara masing-masing apapun itu. Mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dalam segala profesi yang saudara jalani. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu, bagi pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan kiranya campur tangan. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang hidup bekerja sebagai petani, Tuhan tolong mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati para petani, berkati ya Tuhan dalam nama Yesus, sehingga pertanian mereka bisa berhasil, apa yang mereka tanam bisa menghasilkan ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para petani, berkati juga para pengusaha, para pebisnis, berkati mereka semua Tuhan, apapun yang mereka usahakan, apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati bisnis mereka, berkati para pegawai ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Pegawai swasta, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para honorer juga Tuhan tolong dalam nama Yesus. Para pegawai negeri Tuhan tolong dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam semua karir mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati para medis ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Para perawat, Tuhan tolong mereka. Para dokter, Tuhan tolong mereka dalam pekerjaan mereka, dalam tugas mereka. Tuhan jaga lindungi mereka di masa pandemi ini. Tuhan campur tangan. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja di bidang medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pensiunan juga Tuhan tolong memberkati sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam anak-anak-Mu para pensiunan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan instansi-instansi yang menjaga keamanan di bangsa kami ini. Berkati polisi dan tentara ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Biar karir mereka semakin meningkat ya Tuhan dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semuanya Tuhan. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih dalam proses studi. Tuhan campur
campur tangan studi mereka, berkati, biar semuanya bisa berjalan baik, mereka bisa berprestasi, dan kelak mereka bisa berhasil. Masa depan anak-anakmu, Tuhan tolong dan memberkati semuanya ya Tuhan. Tuhan menjamin anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anakmu seluruhnya. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka. Hamba menumpangkan tangan, berkati setiap anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan seruan-seruan anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui topangan doa di dalam video Sahabat Doa ini. Kalau saudara rindu berlangganan supaya setiap hari saudara bisa mendengarkan renungan firman dan saudara didoakan, maka silakan subscribe dan tekan tanda lonceng dari video ini saudara, dari channel ini. Tuhan memberkati setiap saudara. Kalau saudara saat ini diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.